Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Ningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 120 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran dari modul 1.3 visi guru penggerak adalah 1. CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahannya. Kedua, CGP menyusun bakja menurut kalimat prakasa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk menjalankan visi guru penggerak diterapkannya inquiry apresiatif. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau EI digunakan sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. EI menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan EI dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan tahapan metode bakja, sehingga akan membantu peran penting guru dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai. Tahapan bakja dalam inquiry apresiatif atau EA terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Jabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berprestasi, berinovasi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakasa perubahan yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tahapan bakja yang saya buat sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan yang akan dilakukan, pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kedua, survei kepada peserta didik tentang pembelajaran yang memotivasi, kreatif, dan menyenangkan menurut peserta didik. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. 2. Ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, siapakah guru yang sudah berhasil dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan? Kedua, bagaimana cara guru tersebut dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran yang menyenangkan? Ketiga, aktivitas apa yang dapat membuat peserta didik menjadi kreatif dan senang dalam kegiatan pembelajaran? Keempat,
Keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang akan dilakukan, pertama, melakukan kolaborasi dengan guru yang berhasil untuk menerapkan kreativitas dan meningkatkan motivasi sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana cara pengelolaan pembelajaran di kelas yang dapat meningkatkan kreativitas dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Ketiga, meminta peserta didik untuk menceritakan atau menuliskan keterampilan yang sudah mereka miliki melalui pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Keempat, mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan guru dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 3. Gali mimpi. Pertanyaan pertama, proses pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Kedua, apa manfaat yang timbul setelah melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan bagi diri kita? Tindakan yang perlu kita lakukan, pertama, menuliskan dan menggali pendapat setiap siswa mengenai proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan memotivasi siswa untuk belajar. Kedua, merancang pembelajaran dengan menyusun program sekolah melalui pembiasaan yang dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga, menuliskan dan menggali pendapat setiap siswa tentang manfaat setelah melakukan pembelajaran yang memotivasi, kreatif, dan menyenangkan. 4. Jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, apa langkah-langkah persiapan yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran yang memotivasi, kreatif, dan menyenangkan? Kedua, apa hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang memotivasi, kreatif, dan menyenangkan? Ketiga, bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan dalam pembelajaran yang memotivasi, kreatif, dan menyenangkan agar terus dapat dilaksanakan di dalam kelas? Tindakan yang perlu kita lakukan, pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, merancang tahap proses pembelajaran yang memotivasi, kreatif, dan menyenangkan sesuai model pembelajaran diskusi kelompok dengan media pembelajaran berbasis teknologi sesuai karakteristik peserta didik. Ketiga, membuat suasana belajar di lingkungan sekolah yang nyaman. 4. Selalu memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. 5. Atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang memotivasi, kreatif, dan menyenangkan? Kedua, apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang memotivasi, kreatif, dan menyenangkan? Ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya pembelajaran yang memotivasi, kreatif, dan menyenangkan? Tindakan yang perlu kita lakukan, pertama, mengajak kepala sekolah, teman sejawat, melakukan observasi dan kolaborasi dalam pembelajaran yang memotivasi, kreatif, dan menyenangkan. Kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, membagi peran masing-masing dari pihak dengan cara diskusi dan kolaborasi. Melakukan refleksi setiap akhir kegiatan pembelajaran. Keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Demikianlah tadi rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bakja. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.